Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How are you today? I hope you all in good condition. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tematik 4C, materi IPA. Siapkan buku pena kalian ya. Oke, sekarang buka buku pena 4A kalian, halaman 148. Sekarang kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Berikut ini beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah membakar hutan. Membakar hutan, hal ini dapat mengakibatkan satwa-satwa dapat kehilangan tempat tinggal atau habitat dan juga sumber makanan mereka. Yang kedua adalah yang berapa ini? Ya, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Ini dapat mengakibatkan rusaknya habitat laut, ekosistem laut, dan juga bisa merusak terumbu karang ya. Juga bisa dapat mengurangi populasi hewan-hewan tertentu seperti penyu. Selanjutnya, buka buku pena kalian halaman 154 sampai dengan 156. Kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya, ini bagian-bagian dari tumbuhan, ada bunga, ada daun, ada buah, batang, dan juga akar. Oke, yang pertama adalah akar. Kita akan membahas akar. Akar, ada yang tahu akar itu apa? Ya, akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, akar ada dua, yaitu yang pertama akar serabut, yang kedua akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya pada tanaman padi dan juga jagung. Ini contoh akar serabut. Yang kedua akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan juga jambu. Selanjutnya, fungsi akar. Apa sih fungsi akar itu? Fungsi akar adalah yang pertama untuk menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah dan juga dapat menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan juga untuk menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi akar ya. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya adalah beberapa bentuk akar pada tumbuhan tertentu. Contohnya, yang pertama adanya akar gantung. Akar gantung ini keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Nih contohnya pada pohon beringin. Yang menjuntai-juntai itu yang ditandai merah itu merupakan akar gantung dari pohon beringin. Oke, yang kedua adalah akar bernapas. Akar bernapas ini muncul ke permukaan tanah untuk mendapatkan udara. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Ini tanda merah ini merupakan contoh akar napas. Oke, selanjutnya adalah adanya akar tunjang. Akar tunjang ini terdapat pada pohon pandan. Ini tumbuh, akar tunjang ini tumbuh ke segala arah untuk menunjang batangnya. Itu contoh dari akar tunjang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, fungsi batang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyalurkan air, zat hara dan juga zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga beserta buah. Ini
Kemudian yang ketiga, batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya pada tebu. Batangnya dijadikan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya, ada dua jenis batang pada tumbuhan. Yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit, seperti pohon jati, pohon mangga, dan juga pohon beringin. Ini ya, contoh batang berkayu. Kayunya bahkan kita bisa jadikan barang-barang seperti lemari, kursi, bahkan kusen di rumah kita. Yang kedua, batang basah dan berongga atau lunak. Batang ini mengandung air dan udara yang lebih banyak, seperti bayam, sawi, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bahas tentang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama, daun menyirip. Ya, ini bisa kita jumpai pada daun mangga. Yang kedua, bentuk tulang daun menjari. Ini seperti halnya daun pepaya atau juga daun singkong. Selanjutnya, bentuk tulang daun sejajar. Ini bisa kita jumpai pada pohon kelapa, daun pohon kelapa, dan juga ada seperti rimpang-rimpangannya seperti jahe dan juga lain-lain. Selanjutnya, tentang bunga, buah, dan biji. Di bagian dari tumbuhan ya. Ini kita akan bahas tentang bagian-bagian dari bunga. Ini bagian-bagian bunga. Nah, pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji ini dilindungi oleh daging buah. Selanjutnya, buka buku pena kalian halaman 172. Kita akan bahas tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, hewan atau tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan juga kita bisa menggunakan tenaganya. Contohnya pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain adalah yang pertama, seperti bebek. Bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan juga dagingnya. Kemudian ada kerbau dan sapi. Kerbau dan sapi ini dimanfaatkan untuk diambil daging dan juga tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian ada ikan koi, kucing, dan kelinci bisa dimanfaatkan untuk dijadikan hewan peliharaan. Selanjutnya, hewan juga bisa berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan oleh tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Contohnya, apa yang akan terjadi jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah? Maka, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus, sehingga petani tidak dapat memanen padi. Nah, keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan juga lingkungan. Berikut contoh cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan.
Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka bahkan punah. Yang kedua, kita harus menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya, kita tidak boleh merusak tumbuhan atau pepohonan di hutan. Yang ketiga, kita tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Misalkan di pasar terjadi terjual belinya gading gajah, kita tidak boleh membeli gading gajah tersebut. Sekarang buka buku Bupena 4A halaman 178. Kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Kali ini kita akan membahas tentang ikan. Ini adalah bagian-bagian dari tubuh ikan, ada mata, ada ekor, ada juga perut, sirip, dan mata. Lalu selanjutnya ada juga tentang kucing. Ini bagian-bagian tubuh kucing dan juga fungsinya. Ada ekor untuk menjaga keseimbangan gerak, ada telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita harus peduli terhadap hewan dan tumbuhan karena sudah banyak memberikan manfaat kepada manusia. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Misalnya tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan juga tidak segar. Hal ini terjadi karena tanaman tomat kekurangan air dan juga nutrisi. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tomat tersebut akan mati. Yang kedua, hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit karena tidak dirawat, burung tersebut dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup yang lain. Bila burung ini tetap dibiarkan, akan mati. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan pun dapat menimbulkan bau tidak sedap dan juga bisa menimbulkan penyakit yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, ini ciri-cirinya ya. Tubuh tegak. Yang terawat tubuhnya tegak dan bergerak lincah, kulit bersih dan tidak ada luka. Contoh yang tidak terawat, hewannya tubuhnya cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulunya pun terlihat kotor, kusam dan juga rontok, dan juga ada beberapa yang lainnya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Ambil buka buku Bupena kalian halaman 202. Nah, ini contoh dari pentingnya penghijauan. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, misalnya membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, ada baiknya bila kita mempunyai halaman, kita tanami dengan tanaman obat-obatan. Contohnya adalah temulawak. Temulawak manfaatnya begitu banyak. Salah satunya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada juga daun sirih. Daun sirih manfaatnya antara lain mengobati batuk dan juga sebagai antiseptik. Kemudian ada daun seledri. Daun seledri ini bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis bisa mengatasi suara serak, batuk dan juga bau badan dan juga lain sebagainya. Kemudian ada kunyit. Kunyit bisa dijadikan sebagai ramuan untuk jamu. Jadi kalau kita atau kalian memiliki lahan yang kosong di sekitar rumah, silahkan tanami dengan tanaman obat atau apotek hidup ya. Bisa juga ditanami dengan berbagai tumbuhan yang bisa memberikan pemandangan yang indah pada rumah kalian. Oke, class, that's it for today. Nah,
Sekarang Miss akan berikan tugas untuk hari ini. Kerjakan latihan soal di buku pena halaman 166 muatan IPA nomor 1 sampai 5. Dan juga di halaman 189 muatan IPA nomor 1 sampai 4. Kalian kerjakan, kalau sudah fotokan lalu berikan ke wali kelas kalian fotonya ya. Oke, class, that's it for today. Thanks for your attention. Don't forget to like and subscribe this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.